Long distance relationship atau LDR atau hubungan pacaran jarak jauh memang bukan hal yang mudah untuk dijalani. Butuh kedewasaan dari pasangan untuk bisa melaluinya dengan baik. Kenapa? Kita hidup di zaman di mana pelakor, pebinor, teman makan teman itu terjadi di sekitar kita. Kita jadi punya kekhawatiran, apakah pacaran LDR yang kita jalani ini akan menuju pernikahan ataukah berakhir dengan hanya menjaga jodoh orang. Apalagi kadang-kadang LDR itu bukan pilihan kita, kondisi membuat kita harus menjalani LDR. Misalnya karena studi lanjut, atau pindah tempat tugas, dan lain-lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? 3 hal yang utama yang harus kita ingat adalah komunikasi yang terbuka. Kita perlu terbuka terhadap pasangan kita, apa yang kita lakukan, dengan siapa kita pergi, kemana saja kita pergi. Bukan karena dia kepo, tetapi karena kita tidak kepingin dia tersandung oleh pikiran negatif, kecemburuan yang tidak perlu, atau fitnah dari pihak luar. Yang kedua, komitmen. Pacaran hanya proses menuju pernikahan. Kita bukan akan pacaran terus-menerus, apalagi menjalani LDR terus-menerus. Kita harus punya target waktu sampai berapa lama LDR itu kita jalani. Saya dan suami menjalani LDR itu selama 5 tahun. Ketika saya masih bekerja di Surabaya, suami saya di Alor. Kemudian saya pindah tugas ke Banda Aceh, suami saya studi lanjut di Malang. Saya studi lanjut ke Australia, suami saya kembali ke NTT. Itu bukan hal yang mudah, tetapi kami punya komitmen untuk bertemu setiap tahun. Kami punya quality time, bukan untuk hanya waktu bertemu berdua, tetapi kami juga mengatur pertemuan dengan konselor pernikahan. Kami melakukan tes kepribadian, kami melakukan tes pasangan, supaya kami tahu siapa pasangan kita secara objektif, dan demikian pula sebaliknya. Apa-apa yang bisa kami rubah, kami berkomitmen bersama-sama untuk saling mengingatkan dan berubah. Apa yang tidak bisa kami rubah, kami berkomitmen untuk menerima itu. Dan itu bukan proses yang mudah. Apalagi orang yang menjalani LDR itu pasti punya emosi yang tertahan. Sehingga ketika dia bertemu, letupan emosinya itu luar biasa. Kalau kita tidak punya komitmen untuk menjaga hubungan pacaran yang kudus, maka kita akan terlibat melakukan hal-hal yang berdosa, melakukan hubungan seks atau melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi kita belajar untuk menjaga relasi itu tetap dalam relasi yang sehat. Nah, kalau kita mau relasi kita itu sehat, walaupun kita bertemu, saat kita berdoa pun kita harus ingat 3 hal. Tahu diri, tahu waktu, tahu tempat. Bagaimana kita berpakaian, bagaimana bersikap, di mana kita bertemu, supaya kita tidak jatuh ke dalam hal-hal yang membuat kita tergelincir di dalam dosa-dosa, terutama dosa yang sering terjadi dalam pasangan adalah tanpa sadar tergelincir ke dalam dosa-dosa seksual. Nah, itu yang harus teman-teman ingat. Nah, yang ketiga adalah kesetiaan. Komitmen tanpa kesetiaan juga sia-sia. Ada orang berkomitmen pacaran dengan si A, tapi dia salam tanda kutip sepertinya berpacaran dengan si B karena dia sharingnya dengan si B, segala sesuatu dilakukan bersama si B. Bahkan kalau si B ini pacar orang atau suami orang bisa berbahaya, pada akhirnya malah terjadi perselingkuhan. Memang kadang-kadang ini menakutkan. Kenapa? Biasanya kalau kita sendiri tidak percaya dengan pasangan kita, misalnya karena dia punya sejarah perselingkuhan atau apa, itu kenapa penting kita itu memilih calon pasangan itu yang punya konsep nilai yang sama. Orang-orang yang punya konsep nilai tentang pentingnya kesetiaan, pentingnya komitmen, punya komunikasi yang baik, biasanya orang-orang yang bisa melakukan LDR. Itu kenapa untuk pasangan-pasangan Kristen saya menyarankan untuk mencari pasangan yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan melakukan segala sesuatu bukan karena takut kepada pasangannya atau hanya sekedar untuk menyenangkan pasangannya, tapi dia tahu mata Tuhan melihat apapun yang dia lakukan. Karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan, dia tidak ingin melakukan hal-hal yang salah. Jadi dia tahu bahwa dia harus menjaga kesetiaan karena Tuhan itu setia. Dia harus menjaga kekudusan karena Tuhan itu kudus. Dan dia mau terbuka dengan pasangannya karena dia tahu tidak ada hubungan yang tidak dibangun tanpa komunikasi yang baik.